A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk, seperti biasanya sebelum kita masuk ke cerita, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, oh ya, kali ini admin akan bawain cerita dari Ghazali Putra Purnama. Ya, kayak apa ceritanya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pernah kejadian ke Wonogiri nyariin keris tinggalan leluhurnya ibu. Aslinya jalurnya dari Mbah Buyut untuk kakek, terus ke Pak D, terus ke Mas Pupu. Namun sama kakek dititipkan ke Mbah Cari. Langsung nih penulis menuju ke rumah Mbah Cari. Dengan sedikit basa-basi, saya di sini penulis ya. Saya disambut baik oleh keluarga Mbah Cari. Memang almarhum Simbah dan almarhum Mbah Care adalah sahabat baik, sehingga hubungan antara keluarga pun baik. 1 jam lebih kami mengobrol dan tibalah satu kesempatan untuk menyampaikan maksud tujuan sebenarnya. Gayung bersambut. Kala itu anak almarhum Mbah Care mengajak ke sentong tengah. Sentong itu apa? Sentong itu kamar kalau dalam bahasa Jawa yang jadul tuh. Oke, kita lanjut. Gayung bersambut, kala itu anak almarhum Mbah Carik mengajak ke sentong tengah, tempat menyimpan pusaka. Di dalam, saya mendapati banyak pusaka tersimpan. Dari sekian banyak benda pusaka, saya fokus pada sebilah keris yang ditempatkan menyendiri dari yang lain. Konon, pusaka-pusaka di ruangan itu hampir keseluruhannya adalah titipan. Lantas saya menanyakan mana yang dititipkan kakek saya, anak Mbah Care. Dari sini saya menuliskannya Miko. Ya, namanya Miko disamarkan. Miko mengambil keris yang sedari tadi saya lihat menyendiri. Niki mas, kerisnya almarhum Simbah. Memang di warangka tertulis nama Paulus M. B. almarhum Simbah. Selain nama, tertulis juga dapur dan pamor, yaitu Karna Tinandeng Udan Masluk 5. Niki mas, menawi jenengan ajeng jagi. Bagaimana tirakat yang harus saya jalani? Tanya saya pada Miko. Nah, untuk mengambil keris itu ada tirakatnya tuh katanya tuh. Oke lanjut. Miko mengatakan perlakuannya seperti keris kebanyakan. Tidak ada cara khusus untuk menyimpannya. Namun dia mengatakan bahwa harus ditayuh dulu apakah cocok atau tidak. Singkat cerita, setelah mengobrol banyak tentang benda pusaka dan cerita banyak hal, saya pun pulang ke Jogja membawa keris itu. Alasan saya membawa keris itu sesungguhnya hanya berniat untuk nguri-nguri kebudayaan. Dahulu kakek pernah bercerita tentang keris itu, namun tidak detail. Selain keris, ayahnya juga memiliki peninggalan berupa resban yang pernah dipakai tidur Jenderal Sudirman tatkala Perang Gerilya. Teman-teman masih ada yang punya resban di rumahnya? Ada pula stambul kecil tulisan tangan yang sekarang disimpan baik di langgar setempat. Kakek buyut dari garis ibu ke kakek adalah kiai dan memiliki pondok. Namun entah kenapa kakek saya justru memeluk agama Katolik. Mungkin karena itulah beliau tidak menyimpan peninggalan-peninggalan tersebut. Jam 5 sore hari, saya sampai di rumah dan menaruh keris di atas meja komputer kamar. Sampai di rumah, saya lanjut nge-game sambil tiduran di kursi ruang TV depan pintu kamar. Jam 8:30 malam, saya turun untuk makan dan mendapati bapak ibu dan adik saya sedang menonton Mahabharata. Selesai makan, saya kembali ke atas dan mendapati keris tergeletak di kursi yang saya pakai untuk main game. Saya pun kembali turun. Pe, Mi, yang mindah kerisnya Simbah siapa? Tanya saya pada mereka. Keris apa? Saut ibu bingung. Tadi aku ke Wonogiri, ke tempat Mbah Care, ngambil kerisnya Simbah. Sampai di rumah kerisnya aku taruh di meja.
Barusan saya naik, kerisnya sudah ada di kursi. Penjelasanku dengan nafas tak teratur setelah naik turun tangga. Loh, tadi kamu ke Wonogiri? Keris apa emang? Kerisnya Simbah yang ditipin tempat Mbah Cari, jawabku pada ibu. Aslinya bahasa Jawa, biar gampang langsung saya translate aja nih ya teman-teman. Tak lama dari sana, kami pun naik. Kecuali adik saya yang asik nonton Mahabharata. Mana kerisnya? Tanya ibu penasaran. Loh, tadi di sini. Saya bingung karena keris itu tak ada lagi di kursi dan saya dapati telah ada di tempat semula. Aneh-aneh, bawa kerisnya Mbah Buyut segala. Ke Wonogiri juga nggak pamit. Kebiasaan, ucap ibu yang agak sedikit geram dengan saya. Sebenarnya sudah sering saya pergi tanpa pamit. Sampai Bali atau dulu 2011 ke Banten. Kasih kabar kala sudah sampai. Kata-kata dari ibu membuat saya bingung. Kenapa keris Mbah Buyut bukannya harus jadi punya kakek, terus mestinya disimpan ke anak lelakinya seperti keris punya bapak yang diberikan bapaknya dari kakeknya, buyutnya, cicitnya, dan seterusnya. Turun-temurun juga nih ya. Anehnya lagi, kenapa baru beberapa jam keris ini sudah sedikit bercanda? Yang tadinya di meja, pindah kursi, terus balik lagi. Atau mungkin saat saya naik keris di kursi hanya halusinasi, atau seseorang telah memindahkannya. Namun melihat bapak, ibu, adik dari tadi di bawah, lantas siapa? Lihat Sa, ucap bapak yang sedari tadi hanya dia mengamati. Saya pun memberikan keris itu. Dengan kedua telapak menghadap atas semua, bapak menarik sedikit bilah dari warangkanya, melihat dapur dan pamornya. Atau untuk apa, saya kurang tahu pasti. Ibu yang lebih tertarik dengan panas Syahir Syekh pun kembali turun. Ayo, siapa yang nonton Syahir Syekh dulu tuh? Tahun berapa ya? Komen. Keris tua ini Sa, bagus, tapi hati-hati, ditayuh dulu, cocok atau tidak. Teman-teman ada yang ngerti ditayuh itu apa? Kalau ada yang tahu komen juga ya. Kalimat selanjutnya dari beliau adalah cara-cara nayuh keris. Dari yang ribet sampai yang simpel beliau ajari. Obrolan dengan bapak pun berlanjut. Hingga jam 11 kurang beliau pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dan saya lanjut main game. Jam 11 lewat. Mata sudah terasa berat karena malam sebelumnya saya tidak tidur lantaran main game. Sebelum tidur saya menaruh keris tersebut di bawah tempat tidur, berharap melihat efek apa yang terjadi atau terasa. Malam pertama saya dengan keris leluhur, saya mendapat mimpi yang tidak biasa. Saya sendirian di hutan yang entah di mana. Kala itu perut terasa sangat lapar. Namun saya terus berjalan. Semakin saya berjalan, semakin aneh pohon yang ada di sana. Hingga saya bertemu dengan ular. Saya berniat untuk memburunya. Saat saya mendekatinya, ular tersebut berbicara. "Kamu mau apa?" Saya menjawab, "Saya ingin memakanmu." "Selapar-laparnya kamu, apa kamu tega makan aku yang sesungguhnya lebih lapar darimu?" Ular belang kuning berbicara dan mulai mengangkat kepalanya. "Lantas bagaimana solusinya?" tanyaku pada ular. "Kalau begitu, aku makan kakimu dan kamu boleh memakan ekorku." Saya menjawab, "Saya akan memakanmu tanpa sisa dan sebelum itu terjadi kamu tidak mendapat apa-apa." Ular itu pun mengangkat kepalanya lebih tinggi. Terdengar tantangan darinya. "Opo sira sanggup mukti ngadepi ingsun? Ingsun jagate geni, ingsun ratune geni." Mendengar kalimat darinya, saya merasa tertantang dan langsung menghadapinya. Early game, saya sanggup memotongnya menjadi 5 bagian. Mid game nih, 4 bagian telah saya makan dan hampir hilang rasa lapar hingga tersisa kepala. Ketika saya hendak memukul dan menghabisinya, kepala ular itu berubah jadi naga. Late game, saya terkena semburan api dari mulutnya dan berakhir dimakan. Saya berusaha bangun dari mimpi konyol itu, seakan saya berada dalam usus naga.
tidak bisa gerak, dan tidak sanggup teriak. Hingga akhirnya saya terbangun, berada di samping bawah tempat tidur. Keringat membasahi sekujur tubuh, badan pegal, kaki dan tangan kesemutan. Mimpi malam itu seolah nyata, meski yang saya rasa hanyalah sebuah malam yang sungguh-sungguh konyol. Terdengar suara adzan subuh. Saya memutuskan untuk lanjut main game di kursi ruang TV. Malam kedua saya tidur lebih awal, lantaran ada kuliah pagi dan 3 SKS sore hari. Setelah pulang lanjut nongkrong, itu artinya saya tidak tidur siang. Mimpi konyol kembali muncul. Setidaknya 5 kali saya dimakan naga. Tiap kali saya termakan, saya sanggup menghancurkan perut sang naga. Namun setiap kali itu juga si naga bisa kembali utuh. Jam 3 malam, saya terbangun. Kembali saya dapati baju basah karena keringat. Setelah terbangun, saya mendapati hal ganjil. Terdengar suara kereta kuda dari dekat rumah. Suara itu benar-benar dekat. Suaranya lirih, mengeras, keras ke lirih, seakan berjalan menjauh dan mendekat. Entah memang suara kereta kuda sungguhan atau hanya halusinasi. Beberapa kali suara itu datang dan pergi hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Saya turun membuat kopi. Kalau saya mengaduk kopi, terdengar suara anak kecil di depan rumah. Saat itu saya yakin kalau itu bukan nyata. Tidak mungkin jam segitu ada anak-anak main. Tiba-tiba jeglek, adik saya keluar dari kamarnya. Terlihat matanya terpejam berjalan ke kamar mandi. Mau kemana Ki? Dia hanya diam dan kencing seperti biasa. Cebok juga seperti biasa. Disiram juga seperti biasa. Selesai dari kamar mandi, bukannya balik ke kamar, adik malah menggandeng saya seakan menuntun pergi. Saya ikuti saja dia. Saya pikir mungkin dia ngigo. Mimpi berjalan. Sampai di depan pintu, ia berhenti. Saya pun membuka pintu depan. Si adik lanjut berjalan. Entah karena kebiasaan atau gimana, dia berhenti untuk memakai sandal. Saya lihat matanya sungguh-sungguh terpejam. Bibir domblehnya sedikit terbuka. Sesekali keluar liur, namun disedotnya lagi. Dari sana, saya bisa memastikan suara tadi hanya halusinasi, karena emang tidak ada bocah di depan rumah. Si adik lanjut jalan menggandeng saya. Sampai di simpang 4 barat rumah, dia memilih lurus meski saya sedikit menarik mengarahkan belok kiri. Ya, saya tahu kalau lurus adalah arah SD tingkat. Banyak yang bilang SD ini lumayan angker. Namun saya cuek aja. 100 meter dari rumah, kami tiba di samping 3 sekolah itu. Si adik memilih ke kanan. Sekilas tampak sekelebat bayangan putih dari halaman sekolah. Saya mulai fokus mengamati sekeliling. Tiba-tiba langkah saya terhenti. Tatkala genggaman adik berada 1 langkah di belakang. Ya, saya tidak sadar kalau dia berhenti. Saya lihat ular belang kuning berjarak 30-an meter di depan. Panjangnya sekitar meter, melirik adik. Saya lihat matanya masih terpejam, seolah tidurnya nyenyak sekali. Saya ditariknya dan menuntun untuk lewat jalan lain. Kalau saya mau balik, terlihat elang menyambar ulang belang. Namun tarikan adik tidak mungkin saya lepas hanya karena ingin nonton kejadian itu. Kami berjalan lurus hingga akhirnya sampai di masjid. Dari luar tampak di dalam ada orang sedang mengaji. Orang tua dengan pakaian serba putih mengaji di dalam. Adik saya berhenti dan duduk di ayunan depan gerbang masjid. Dari dalam terdengar, "Shadaqallahul azim." Dan adik saya pun beranjak. Terlihat matanya masih terpejam. Dalam hati saya bingung, ini bocah ngapa ya? Kami balik ke arah semula. Namun di simpang 3 utara masjid, kami tidak lurus ke arah SD tadi. Adik saya menuntun belok kanan. Kami berjalan lewat jalan tengah komplek. Terlihat ibu-ibu tetangga dekat rumah duduk di kursi terasnya. Dan kalau ini saya yakin beliau asli. "Kenapa itu mas?" "Ngelindur ini bu,"
nih matanya merem. Nggih pun bu, monggo parang. Iya mas, hati-hati, pungkas ibu itu. Sampai di simpang barat rumah, si adek berhenti. Saya berpikir untuk menggendongnya dan lekas pulang ke rumah. Ketika saya mencoba menggendongnya, badan si adek terasa berat. Satu jengkal pun ia tak terangkat. Padahal seharusnya dia ada 5 pun saya sanggup. Saat itu bibir domblenya tersenyum, namun mata masih terpejam dan ia kembali berjalan kembali ke rumah. Sampai di dalam rumah, dia berhenti di wastafel cuci tangan dan kembali ke kamar. Seakan sudah hafal dengan apa yang ia lakukan. Saya mengambil kopi dan kembali ke atas. Sampai di atas, saya mengambil keris dari bawah kasur dan kembali melihatnya. Sejenak, saya merenungi makna dari kejadian 2 hari ini. Hingga akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa saya tidak cocok dengan keris ini. Paginya, saya ke Wonogiri dan mengembalikan keris ke rumah almarhum Mbah Cari. Di sana, saya menceritakan kejadian yang saya alami. Selesai. Terima kasih buat Mas Gozali Putra Purnama atas ceritanya ya. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya ya.